Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini aku bakalan spill 5 soal di Sobat P3K. Soal apa itu? Soal tentang manajerial teman-teman ya. Jadi seperti biasa bakalan ada 5 soal yang bakalan kita bahas bareng-bareng. Tapi sebelum ke soalnya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Nah, ini dia soal nomor satu. Kita coba baca bareng-bareng. Anda menghadiri acara makan malam yang disponsori oleh perusahaan tempat Anda bekerja. Pada saat Anda sedang duduk di meja dengan 20 orang lainnya, Anda melihat sebagian sedang bercakap-cakap. Maka sikap Anda, oke, di sini soal ini ingin melihat kita apakah kita bisa bergabung sama sama orang lain maupun beradaptasi, teman-teman. Nah, jadi di sini kita pilih jawaban yang mampu beradaptasi, gitu ya. Kita lihat dulu optionnya. A akan berbicara sangat sedikit tetapi mendengarkan orang lain dan melanjutkan makan malam. B akan mudah bagi saya untuk memulai pembicaraan kepada orang lain karena itu menyenangkan. C akan cenderung cukup sulit untuk memulai berbicara dengan orang lain. D akan berbicara terutama hanya kepada orang-orang di kedua sisi saya. Oke. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, teman-teman, yaitu mampu berkomunikasi baik dengan orang lain ya. Nah, jadi di sini kita bisa beradaptasi, fleksibel juga, teman-teman. Nah, itu dia. Jadi poin empatnya itu adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 2. Oh ya, teman-teman, sebelum aku lanjut ke soal nomor 2 ini, aku bakalan mau kasih tahu kalian dulu ya. Kalau misalnya kalian nonton merasa kekecilan, coba apa namanya layarnya dirotasikan, teman-teman. Kalau misalnya aku ngomong terlalu cepat juga bisa disetting di pengaturan YouTube kalian ya. Dan misalnya kalau misalnya masih burem, teman-teman, biasa tuh banyak banget nih tulisannya burem, kemudian videonya burem, itu bisa disetting teman-teman di YouTube. Dinaikkan resolusinya ya. Jadi 720p. Oke, lanjut lagi ya ke soal nomor 2. Jati diri Anda sebagai pelayan bagi publik tercermin pada banyaknya upaya yang Anda lakukan sebagai pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat. Maka dari itu, Anda akan, oke kita lihat dulu nih optionnya, A. Memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa saya mampu melayani mereka. Kemudian B. Loyal dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. C. Berprinsip memegang teguh nilai-nilai dasar pelayanan publik. D. Bekerja tulus ikhlas, profesional, dan mengikuti perintah atasan. Nah, di sini ditanya adalah kita sebagai pelayan bagi publik. Pelayan ya, teman-teman. Jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa saya mampu melayani mereka. Nah, jadi ini jawabannya kembali lagi ke konteks soal apa yang diminta, yaitu jati diri kita sebagai pelayan ya bagi publik kayak gitu. Makanya poin tertingginya, poin 4 itu adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, lanjutin dia soal nomor 3. Kita coba baca bareng-bareng. Fasilitas terapi gratis sangat didambakan oleh banyak masyarakat Indonesia. Sebagai fasilitator yang tergabung dalam tim medis di tempat terapi tersebut, bentuk pelayanan yang Anda lakukan bagi customer adalah, oke, kira-kira nih apa sih bentuk pelayanan yang bakalan kita berikan pada customer? Kita lihat dulu optionnya. A. Melayani dengan sepenuh hati tanpa pandang bulu. B. Tanggap terhadap kebutuhan customer. C. Berlaku fair terhadap customer sesuai dengan urutan antrian pelayanan. D. Menerapkan 3S. Nah, jawaban yang paling tepat, poinnya paling tinggi itu adalah yang B. Cepat tanggap terhadap kebutuhan customer. Nah, ini suatu bentuk pelayanan yang sangat disenangi oleh masyarakat ya, yaitu pelayanannya cepat, ramah, cepat tanggap ya teman-teman, kayak gitu. Nah, makanya yang paling tepat itu adalah tanggap terhadap kebutuhan customer. Jadi kita harus cepat tanggap nih apa sih yang dibutuhkan sama customer, apa sih yang disukai sama customer kayak gitu teman-teman ya. Jadi nomor 3, poin 4-nya itu adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 4. Oke, ini dia soal nomor 4 kita coba baca bareng-bareng. Ketika Anda bertugas di loket pelayanan, ada seorang nenek tua yang juga ikut mengantri. Nenek itu diantar cucunya dan terlihat lelah. Sikap Anda, kita lihat dulu optionnya nih. A. Melayani nenek tersebut tanpa memberi penjelasan kepada orang lain yang mengantri. B. Akan mendahulukan jika disetujui oleh atasan. C. Meminta izin kepada orang yang mengantri bahwa akan mendahulukan nenek tersebut untuk dilayani karena sudah tua. D. Melayani lebih dulu jika antrian sudah tidak panjang. Oke teman-teman, di mana ada yang namanya prioritas ya, priority. Nah,
itu yang diprioritaskan biasanya disabilitas ya, disabilitas, kemudian lansia. Ini aku tulis lansia, teman-teman. Kemudian ada lagi ibu hamil, teman-teman ya, ibu hamil. Nah, ini biasanya diprioritaskan dengan mereka bertiga dulu nih, ya. Nah, tapi kalau kita mau memprioritaskan mereka, kita jangan lupa kasih tahu sama antrian sebelumnya ya, bahwa ada nih orang yang lagi dalam prioritas, yaitu lansia ini, teman-teman. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C. Minta izin kepada orang yang mengantri bahwa akan mendahulukan nenek tersebut untuk dilayani karena sudah tua. Jadi kita kasih tahu dulu nih sama orang-orang yang udah ngantri di depan nenek tersebut ya, supaya nantinya nggak berantem, nggak kelahi, nggak ada cekcok mulut. Jadi mereka ngerti nih, oh ternyata prioritas itu seperti disabilitas, kemudian lansia, dan ibu hamil, kayak gitu teman-teman. Jadi nomor 4 ini, poin 4-nya itu adalah yang C. Lanjut ke soal yang terakhir. Oke lanjut ya, ini dia soal yang terakhir nih. Oke lanjut ya, ini dia soal yang terakhir nih, kita coba baca bareng-bareng. Jika Anda sedang berada dalam kondisi badan yang tidak fit, namun Anda tetap diberikan penugasan berhubung Anda termasuk salah satu pegawai yang dijagokan dalam penugasan suatu masalah, maka yang Anda lakukan adalah, kita lihat dulu optionnya, A. Mengerjakan tugas tersebut hingga selesai. B. Melakukan koordinasi dengan teman untuk memberikan bantuan jika ia berkenan. C. Melakukan kerjasama dengan orang-orang yang mengerti akan penugasan tersebut. D. Membiarkan penugasan tersebut hingga kondisi badan pulih. Nah teman-teman, dilihat lagi ya, kondisi badan kita itu lagi nggak fit. Kalau kondisi badan nggak fit, itu pasti kinerjanya nggak 100% maksimal ya. Jadi, apa yang kita butuhkan? Kita butuh bantuan orang lain ya pastinya teman-teman. Jadi, supaya apa? Supaya hasilnya itu maksimal. Hasilnya 100% maksimal kayak gitu. Nah, jadi di sini yang paling tepat itu adalah yang C, teman-teman. Melakukan kerjasama dengan orang-orang yang mengerti akan penugasan tersebut. Jadi itu kita jadi terbantu sama mereka itu, teman-teman ya. Dan hasilnya juga pastinya bakalan bagus, teman-teman. Ketimbang kita kerjakan sendiri. Kalau badan kita lagi fit gak apa-apa, tapi di sini konteks soalnya adalah badannya yang tidak fit. Berarti lagi nggak baik-baik saja, teman-teman ya. Nah, jadi nomor terakhir ini, poin 4-nya adalah yang C. Nah, itu dia tadi teman-teman aku spill soal manajerial dari Sobat P3K. Mungkin buat kalian yang masih pengen penasaran dengan soal-soal P3K lainnya juga bisa bergabung ke simulasi tryout-nya Sobat P3K. Nah, gimana caranya? Aku bakalan cantumin tutorial cara bergabungnya di sini. Oke teman-teman, di sini aku punya kabar gembira ya buat kita semua, yaitu di sini kalian sudah bisa untuk latihan tryout teman-teman ya, untuk P3K, yaitu di Sobat P3K. Nah, apa aja sih tryout di P3K yang sudah rilis teman-teman? Oke, kalau misalnya kalian mau beli ya teman-teman, kalian tinggal klik aja yang ini, order tryout P3K. Nah, ya aku klik, terus nanti bakalan muncul, nah ini dia paketan-paketan P3K ya teman-teman. Apa aja itu? Yang pertama ada untuk P3K semua jurusan, yaitu 75.000. Semua jurusan itu isinya apa sih? Kita coba lihat ya, yaitu terdiri dari soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, jadi dia tidak ada soal kompetensi teknisnya teman-teman. Jadi makanya ini bisa digunakan untuk semua jurusan ya. Oke. Itu harganya ada 75.000 ya teman-teman. Nah, kemudian kalau kita back lagi ya ke paket selanjutnya, yaitu paket kebidanan dan perawat, itu sudah rilis ya teman-teman. Di sana ada 5 paket tryout ya, di kebidanan dan juga di keperawatan, dan juga ini aktif selama setahun dengan biaya 99.000 aja teman-teman. Nah, untuk ngecek, oke, kita dulu nih, kita lihat ada isinya. Nah, di sini ada 105 soal per tryout ya, yaitu akses tryout selama setahun, pembahasan dan kunci jawaban, kemudian ada latihan sistem CAT dan real time ya teman-teman. Kemudian pada penilaiannya itu ada nanti statistik nilai dan skor. Jadi kita tahu nih skor kita berapa, nilai kita itu berapa, dan kita bisa tahu kelemahan kita di mana. Jadi bisa kita perbaiki teman-teman. Nah, juga bisa diakses menggunakan komputer, laptop maupun smartphone. Kemudian juga bisa digunakan untuk berlatih manajemen waktu. Nah, ini tuh penting banget ya teman-teman, karena kebanyakan orang di saat
mengerjakan soal biasa itu gampang, tapi begitu berhadapan dengan waktu dia tuh susah banget teman-teman, karena manajemen waktunya yang buruk kayak gitu. Nah, untuk harga paketnya itu 99.000 ya, kemudian biaya adminnya ada 4.000 dan totalnya adalah 103.000. Jadi kalau misalnya kalian yang bidan ya, bisa kalian beli nih paketnya, ada 5 paket yaitu dengan 103.000 aja yang bisa diakses selama setahun nih teman-teman, dan juga banyak banget fitur-fitur yang bisa kalian dapatkan teman-teman. Nah, begitu juga buat teman-teman ya. Nah, ini dia untuk paket perawat ada 5 paketan juga teman-teman, sama seperti yang kebidanan dan harganya juga sama. Oke, untuk jurusan lain itu gimana? Nah, jurusan lain itu bakalan ada dan bakalan rilis yaitu coming soon ya, yaitu untuk PGSD, bimbingan konseling, PJOK, bahasa Inggris dan maupun IPA. Itu coming soon ya teman-teman. Nanti kalau sudah rilis aku bakalan kasih tahu kalian. Oke teman-teman, nah ini dia, misalnya kalau kalian sudah beli salah satu dari paket ini ya, bakalan nantinya di halaman kalian bakal muncul seperti ini teman-teman. Nah ini dia, nah ini adalah paket yang misalnya kalian sudah berhasil beli teman-teman. Nah ini ada 5 paket ya yang kebidanan, karena aku bidan jadi aku beli yang kebidanan teman-teman. Nah di sini kalian tinggal mulai aja. Oke, kemudian mulai tes. Nah, di sini ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara, dan waktunya ada 100 menit dan kalian tinggal mulai aja tesnya, teman-teman. Kemudian klik mulai try on. Nah, di sini ada waktunya juga berjalan ya, teman-teman. Nah, di sini ada waktunya. Nah, ini tampilannya itu mirip banget waktu aku ujian CPNS yang tahun lalu. Nah, aku belajarnya juga melalui Sobat CPNS, teman-teman, dan itu bagus banget, dan soalnya itu emang mirip-mirip seperti Sobat CPNS ya, teman-teman. Beda dari aplikasi yang lainnya. Oke. Nah, misalnya di sini kalian baca nih, misalnya aku jawaban C ya, dan itu kita klik next misalnya, dan itu B, kemudian nextnya. Kalau kalian udah selesai teman-teman, kalian tinggal klik aja kirim jawaban, kemudian klik centang ini, kemudian klik jawaban. Nah, di situ nanti bakalan kalian bisa melihat apa nih namanya tuh, hasil tryoutnya teman-teman. Nah, ini dia hasil tryoutnya, kemudian ada pembahasannya, diklik teman-teman pembahasannya. Oke, di sini kita tinggal jasanya teman-teman. Oke, di sini udah ada tuh. Nah, di sini dia ada statistiknya teman-teman ya, total nilainya. Kemudian, nah ini dia jawaban yang benarnya. Kemudian ini ada pembahasannya teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi tuh ini tuh apa ya, worth it banget lah menurut aku. Jadi buat kalian yang pejuang P3K wajib banget miliki aplikasi ini, website ini ya teman-teman. Maaf, karena apa? Karena dengan 103.000 kalian udah bisa dapetin semuanya teman-teman, semua fasilitas ini dari Sobat P3K ini selama 1 tahun ya. Dan itu murah banget teman-teman. Dan juga buat kalian yang misalnya mau order ebook P3K juga masih bisa teman-teman. Caranya gimana? Tinggal klik aja di description box aku. Di situ aku udah cantumin nomor WhatsApp-nya. Dan juga yang mau beli website Sobat P3K ini ya, teman-teman, kalian bisa klik aja linknya di description box yang udah aku cantumin. Nah, itu dia tadi gimana cara bergabung ke simulasi tryout Sobat P3K. Gampang banget teman-teman, dan juga yang mau order ebook masih bisa. Semuanya caranya aku udah cantumin di description. Oke teman-teman, itu dia tadi gimana cara untuk bergabung ke simulasi tryout Sobat P3K, dan juga buat kalian yang mau pesan ebook P3K Bidan masih bisa. Sudah aku cantumin di description box aku ya teman-teman. Di situ udah aku cantumin nomor WhatsApp-nya dan link untuk bergabung ke tryout Sobat P3K. Jadi langsung aja diklik description box aku. Oke teman-teman, segitu aja dulu dari aku. Semoga bisa bermanfaat buat kalian ya. Dan aku mau ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu nonton video aku. Dan yang udah subscribe, terima kasih. Udah dukung video ini, dukung channel ini teman-teman. Dan juga yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga jangan lupa di like serta komen video apa lagi harus aku bikin. Mungkin next time aku bakalan bikin tips and trick supaya lulus P3K kali ya teman-teman. Berdasarkan pengalaman aku. Oke, pokoknya jangan lupa di subscribe aja ya supaya kalian bisa mendapatkan info terbaru dari aku. Nah, sekian dulu dari aku. Terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye-bye.